Assalamualaikum Sobat Football United. Di salah satu video dari Fabrizio Romano ya, dia membahas nama bintang muda dari Manchester United. Mungkin juga Sobat Football United sudah mengetahui nama ini, yaitu adalah JJ Gabriel. Dan di video kali ini gue ingin membahas tentang JJ Gabriel, dan mungkin juga nanti menyinggung tentang apakah JJ Gabriel misalnya untuk musim depan sudah bisa masuk ke tim utama Manchester United atau seperti apa. Oke. Dari Fabrizio Romano ya mengatakan bahwa orang-orang di Manchester United melihat JJ Gabriel menjadi sesuatu yang akan besar selanjutnya. Manchester United sangat senang ya dengan JJ Gabriel dan sangat mengandalkan JJ Gabriel sebagai bagian dari rencana masa depan. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jadi memang dia bisa dikatakan sangat populer ya pemain muda ini di internal klub, dan bahkan klub sudah semacam kayak memberikan cap ini kepada JJ Gabriel menjadi bagian dari proyek masa depan. Sekali lagi, proyek masa depan dari Manchester United. Dari Chris Wheeler dan juga Nathan Salt dari Daily Mail mengatakan bahwa preseason Manchester United musim panas ini ya sepertinya akan memasukkan pemain-pemain ataupun talenta-talenta muda seperti JJ Gabriel. Ini merupakan hal yang menurut gua positif ya, luar biasa bahwa ada pemain muda diikut sertakan ke tim utama dalam tur pramusim atau preseason. Dari Center Devils, Manchester United bahkan sudah berencana nih untuk membawa JJ Gabriel ke tim utama preseason musim panas ini. Dan kalau semuanya berjalan lancar, artinya bagaimana proses preseason dari JJ Gabriel dan bagaimana dia juga mungkin melakukan semacam kayak adaptasi dengan tim utama dan lain-lain ini bagus, bisa jadi dia akan mendapatkan debutnya bersama dengan Manchester United musim depan. Nanti akan gue singgung juga, menarik ya. Brian Bumo juga memiliki pendapat terkait dengan JJ Gabriel. Dia sangat bagus, sangat bagus. Dia sangat sering bersama dengan kita di latihan dan Anda bisa merasakannya dan juga bisa melihat ya, dia memiliki sesuatu yang spesial. Semuanya terlihat mudah dengan dia. Dia memiliki banyak composure di depan gawang dan dia juga memiliki sebuah tendangan yang bagus dan tekniknya sangat kuat. Di awal bulan Maret ya, Manchester United juga mengkonfirmasi bahwa JJ Gabriel ini memang latihan dengan tim utama Manchester United lagi. Jadi memang sudah menjadi hal yang beberapa kali nih ya, JJ Gabriel, pemain muda, latihan dengan tim utama Manchester United. Dan menurut gua ya, pemain muda dari akademi jangankan dilibatkan di pertandingan, diikut sertakan dengan latihan tim utama saja, itu sudah merupakan lompatan yang luar biasa. Bisa berbagi lapangan, bisa berbagi bola dengan pemain-pemain senior, kaliber tim nasional utama, lalu juga nama-nama yang menurut gua nama-nama besar ya di Eropa ataupun juga di Inggris ataupun juga di Manchester United. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi perkembangan. Nah, kuncinya ada pada kata perkembangan. Kenapa? Gua melihat bagaimana JJ Gabriel yang memang luar biasa ini, dia bagaimanapun juga menurut gua belum jadi. Menurut gue secara ringan amatir dia belum jadi. Mungkin secara teknis dia luar biasa, dia tinggi, iya, tapi bagaimana kedewasaannya di atas lapangan maupun juga di luar lapangan. Penting juga diperhatikan hal itu ya, karena kita tahu misalnya Manchester United ini dalam perjalanannya dengan pemain-pemain muda, terutama setelah era dari Sir Alex Ferguson, sering sekali bermasalah bukan dengan situasi teknis pemain di atas lapangan. Sekali lagi gue tekankan, bukan dengan situasi teknis di atas lapangan pemain-pemain muda dari akademi, tapi lebih karena situasi di luar lapangan. Kita tahu misalnya situasi dengan Garnacho, dengan Mason Greenwood, dengan Marcus Rashford. Bahkan ada kekhawatiran juga kan dengan Kobbie Mainoo. Misalnya ketika kemarin periode dengan Ruben Amorim tidak diberikan tempat Kobbie Mainoo. Lalu ada free Kobbie Mainoo ya kan, hal yang menurut gue seharusnya tidak dilakukan gitu. Dan ini kan terkait dengan karakter, dan menurut gue ini ada pengaruhnya juga di atas lapangan, sikap-sikap dan lain-lain ya.
Belum lagi saat ini eranya era sosial media, brand dan segala macam ya. Hal demikian ini sangat mengkhawatirkan, sehingga hal ini juga menurut gue perlu dikelola. Tapi dikelola juga dengan baik begitu. Karena kalau Manchester United misalnya terlalu kaku, ya ada klub-klub lain juga yang pastinya juga sudah menangkap radar dari seorang pemain muda bernama JJ Gabriel ini yang memang juga sangat luar biasa, dan tentunya sudah juga ditangkap radar ini dengan klub-klub lain. JJ Gabriel sendiri, kalau gue lihat profilnya di Transfermarkt ya, dia memperkuat tim U18 Manchester United, tapi usianya sendiri dia ini saat ini berusia 15 tahun. Baru pada bulan Oktober nanti dia berusia 16 tahun. Coba bayangkan sobat football, nanti dia masih berusia 15 tahun. Musim depan ketika Manchester United disebutkan ada peluang memberikan debut bagi JJ Gabriel, dia akan mendapatkan debut di usia 16 tahun. Menurut gua ini sesuatu yang luar biasa tentu saja ya. Tapi ada sesuatu juga yang mengkhawatirkan gitu loh. Karena kalau momentumnya salah, semuanya bisa jadi berantakan. Karena menurut gua, yaitu tadi, titiknya ada pada perkembangan. Jadi fokusnya ya, maksud gue seperti itu, titik fokusnya ada pada perkembangan dari JJ Gabriel. JJ Gabriel sendiri kalau gue lihat dia posisinya ini dia bisa bermain di 3 posisi ya, sebagai center forward, second striker, ataupun juga sebagai penyerang kiri. Ya, posisi terkuatnya tentunya sebagai center forward. Lalu ketika ini misalnya dikatakan dia bisa menjadi pelapis dari Benjamin Sesko. No, salah. Langsung gue katakan salah. No. Benjamin Sesko butuh pemain lain menurut gue. Kalau JJ Gabriel terlalu muda dan profilnya enggak menurut gue. Dia butuh waktu ya, dia butuh dia butuh kesempatan untuk bermain lebih banyak, bukan duduk di bangku cadangan yang terlalu sering. Menurut gue seperti itu. JJ Gabriel harus mendapatkan menit bermain yang tinggi. Harus mendapatkan menit bermain. Dia tidak bisa hanya bermain misalnya 5 menit saja di setiap pertandingan. Di setiap pertandingan ataupun di banyak pertandingan, tidak. Apalagi tidak dimainkan, no. Dengan proyeksi Sesko akan menjadi ujung tombak utama musim depan, gue tidak melihat sosok JJ Gabriel ini menjadi pemain yang ideal untuk menjadi pelapis. Enggak. Dengan usia masih 16 tahun. Misalnya ada kebuntuan di lapangan, ada tekanan yang harus dia ambil, dan lain-lain. Menurut gue mengkhawatirkan begitu ya. Gue lebih memilih bagaimana JJ Gabriel ini dilibatkan di pertandingan, misalnya sebagai pemain cadangan yang tidak dimainkan, sehingga dia bisa tahu atmosfer pertandingan bersama dengan tim utama itu seperti apa. Dari hal-hal seperti itu. Dan kalau memang saatnya tiba, momentumnya pas, mungkin diberikan menit bermain. Itu pun juga tidak dengan menit bermain yang lebar ya, mungkin 5 menit seperti itu. Menurut gue sudah sangat baik banget, sudah sangat bagus banget untuk pemain berusia 15 atau 16 tahun. Dia masih berusia 15-16 tahun Sobat Football United, dan bermain di Manchester United, menjadi pusat perhatian global. Semua mata tertuju pada dia. Ini kan di sisi lain merupakan hal yang positif, tapi di sisi lain juga betapa besar beban dia saat ini ketika dia bermain di tim akademi. Hal yang berbeda, jauh berbeda menurut gue. Direktur dari Akademi Manchester United, Stephen Thorpe, juga memiliki pendapat ya. Saya harus hati-hati, sekali lagi ya, saya harus hati-hati sehingga saya tidak memberikan tekanan yang tidak diperlukan untuk setiap orang dari akademi. Saya pikir ini bisa dilihat dengan baik ya. Bagaimana dengan jumlah pemain yang ada di sana, mereka berperforma dengan sangat baik, dan mereka melakukan dengan ekstrim yang sangat baik. Ketika Anda melihat ya kepada tipe-tipe pemain tersebut, mereka memberikan momentum-momentum yang luar biasa. Dan ini mungkin membuat Anda itu merasa, wow, luar biasa juga melihat pemain seperti itu. Dan kadang-kadang
ada sebuah tackling yang bagus, ada mungkin kadang-kadang juga sebuah clearance di depan gawang yang juga yang bagus, yang membuat Anda mungkin berpikir, wow, pemain ini luar biasa. Di waktu yang lain, ada situasi skill yang sangat luar biasa yang terjadi di ujung kotak penalti. Seperti yang kita saksikan ketika JJ Gabriel mencetak gol ke ujung gawang. Anda bisa melihat hal ini. Tapi ada hal juga yang bisa terjadi. Kita memiliki beberapa talenta spesial saat ini di grup kita. Dan JJ salah satunya, jelas. Menarik di paragraf pertama bahwa Direktur Akademi Steven Thorpe tidak ingin memberikan tekanan yang berlebihan. Artinya apa? Ada hal yang harus dikelola. Dan menurut gua tadi ditegaskan betul ya, bahwa situasi teknis talenta itu sangat banyak sekali di tim Akademi Manchester United. Tapi bagaimana bisa mengelolanya supaya siap untuk tampil di tim utama? Ini sesuatu berkaitan dengan karakter. Sekali lagi seperti gua katakan ya, pemain-pemain muda Manchester United yang tembus ke tim utama setelah era dari Sir Alex Ferguson sering bermasalah justru bukan di atas lapangan. Sikap-sikap karakter di luar lapangan, dan ini harus di-maintain juga dengan JJ Gabriel. Sehingga untuk mengakhiri video ini, apakah musim depan JJ Gabriel bisa bergabung ke tim utama Manchester United? Jawaban gua tidak, belum bisa menjadi bagian dari tim utama Manchester United. Apakah bisa dilibatkan? Mungkin iya. Itu pun juga harus melihat momentum, misalnya pertandingan seperti apa, tekanan seperti apa, fungsi dia akan seperti apa. Tapi kesempatan berlatih, berintegrasi dengan tim utama Manchester United bisa diteruskan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.